2024 mengakibatkan terjadinya banjir bandang di beberapa titik di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ini adalah visual terbaru yang kami dapatkan di lapangan. Banjir bandang melanda Sukabumi. Belum ada informasi berapa korban jiwa yang terdampak akibat banjir bandang ini, namun ada beberapa wilayah yang terdampak banjir bandang, yaitu wilayah Kecamatan Ciamas, wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, ada pula di Desa Tegalega, Kecamatan Cidolok, wilayah Kecamatan Geger Bitung, Kampung Puncak Pari, tepatnya di Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tegal Bulet. Lalu beberapa wilayah yang terdampak banjir bandang Sukabumi ini adalah Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tegal Bulet, dan wilayah Kecamatan Pabuaran. Bisa terlihat akibat banjir bandang ini, rumah warga terendam banjir, bahkan kendaraan ikut hanyut terbawa arus banjir. Kita bergabung bersama Ihsan Maulana di Sukabumi, Jawa Barat. Ihsan, sejak kapan banjir bandang ini melanda wilayah Sukabumi? Ya, terima kasih Ibu dan juga saudara. Memang puncak banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi ini terjadi di hari ini, bahkan mungkin ada beberapa wilayah yang memang mendapatkan laporan terjadi di malam tadi. Namun memang selain banjir, perlu diketahui bahwa bencana yang terjadi di Sukabumi ini terjadi juga bencana longsor, di mana longsor ini beberapa sejumlah titik tebing yang berada di pinggir jalan itu menutup jalan, dan saat ini masih terus dilakukan evakuasi. Dan sampai saat ini banjir yang kami terima, data yang kami terima yang mungkin bisa dibilang paling terparah itu ya di wilayah Sagaranten dan juga di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dan berdasarkan informasi sementara dari Kepala Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Hadianto, mereka saat ini sedang melakukan evakuasi ke sejumlah warga di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang saat ini informasinya ada sekitar 24 warga yang memang sudah dievakuasi, dan kondisinya sangat beragam, dan bahkan ada ibu sakit yang memang dievakuasi menggunakan tandu dan sisanya menggunakan perahu rubber boat. Dan hingga saat ini memang hujan terus terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang memang menyulitkan para tim SAR yang untuk melakukan sejumlah evakuasi di sejumlah wilayah. Dan itu perlu diketahui bahwa titik lokasi bencana banjir dari lokasi A sampai ke lokasi B itu, contoh misalkan dari Pelabuhan Ratu sampai ke dengan lokasi wilayah Sagaran itu sangat jauh lokasinya, karena memang terjadi di sejumlah titik, dan setiap titik lokasi bencana itu jaraknya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam. Sehingga tim SAR pun yang saat ini dilakukan oleh Basarnas, BPBD, polisi, dan TNI disebar ke sejumlah wilayah untuk memastikan bahwa proses evakuasi itu berjalan dengan baik, dan sekalipun bencana terjadi, para warga yang terdampak bisa diselamatkan. Dan memang saat ini kami juga di lapangan belum mendapatkan informasi secara pasti atau secara resmi terkait data-data yang menjadi dampak dari bencana ini, yaitu banjir bandang dan juga longsor seperti itu, Ivo. Sudah ada informasi terbaru terkait berapa jumlah korban akibat banjir bandang ini, mengingat banjir merendam rumah dan bahkan menghanyutkan kendaraan milik warga? Ya, memang kami juga sampai saat ini belum mendapatkan informasi secara detail baik dari BPBD Kabupaten maupun dari BPBD Provinsi, karena saat ini masih terus tim BPBD masih terus melakukan pendataan ke sejumlah wilayah yang disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun memang berdasarkan visual yang kami dapat, visual amatir yang kami dapat, ada sejumlah mobil yang terseret oleh banjir bandang, dan juga ada beberapa titik longsor yang menutup badan jalan, dan di mana badan jalan itu yaitu jalan nasional dari akses dari Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu dan juga dari Sukabumi menuju Sagaranten. Namun kami juga hingga saat ini belum mendapatkan informasi secara detail terkait jumlah kerusakan dan dampak
karena memang saat kami konfirmasi kepada petugas BPBD bahwa petugas BPBD masih melakukan pendataan karena datanya masih terus berubah-ubah seperti itu. Ihsan, tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu yang terparah terdampak banjir bandang berada di wilayah Pelabuhan Ratu. Benarkah ini karena memang luapan air sungai Cipabulan yang berdekatan dengan wilayah ini? Apakah memang ini kerap terjadi air meluap ketika hujan deras terjadi? Ya, memang salah satunya wilayah yang terdampak banjir itu adalah wilayah Pelabuhan Ratu, di mana di dekat dengan dermaga pelelangan ikan itu ada namanya Sungai Cipalabuan. Nah, Sungai Cipalabuan inilah yang memang meluap karena memang debit air dari atas itu tinggi karena mungkin diduga karena terjadi hujan yang terus-menerus terjadi dari hari Selasa hingga hari saat ini yang memang meningkatkan debit air sehingga meluap. Dan selain itu di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu lain di beberapa lokasi pemukiman dari laporan yang kami dapat bahwa memang banjir itu disebabkan salah satunya adalah oleh sungai-sungai yang meluap sehingga masuk ke pemukiman warga dan juga dermaga pelelangan ikan di Pelabuhan Ratu ini, seperti itu. Artinya apakah ketika hujan deras kerap turun di wilayah ini lalu sungai Cipalabuan ini meluap, kerap terjadi banjir di wilayah ini dan warga mengetahui jika semacam tanda-tanda bakal terjadi banjir di wilayah mereka, begitu, Ihsan? Ya, memang berdasarkan informasi di lapangan dan juga pantauan kami juga selama liputan banjir di wilayah Kabupaten Sukabumi, memang Sungai Cipalabuan Ratu ini jika debit air hujan itu tinggi, ini pasti biasanya itu meluap karena memang kalau misalkan dibilang ini sering terjadi, memang setiap tahun itu terjadi ketika hujan deras itu tinggi sehingga air itu meluap dan masuk ke wilayah pemukiman dan juga dermaga dan sampai bisa merusak ke fasilitas-fasilitas umum lainnya. Karena memang kalau misalkan dibilang ini apakah sering terjadi, memang berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa Sungai Pelabuhan Ratu itu memang selalu terjadi banjir bandang ketika hujan dengan intensitas tinggi itu terus terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, seperti itu. Selain wilayah Pelabuhan Ratu, informasi yang Anda dapatkan di lapangan, wilayah mana lagi yang terdampak atau terparah terkena banjir ini, Ihsan? Ya, memang selain di wilayah Pelabuhan Ratu, informasi yang kami dapatkan ada beberapa kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sukabumi yang jaraknya jauh dari Pelabuhan Ratu, yaitu daerah wilayah Kecamatan Cimas, wilayah Sagaranten, dan juga wilayah perbatasan Sukabumi Cianjur, yaitu Cidolog kalau nggak salah, dan hingga satu lagi adalah wilayah Lengkong, yang memang semua rata-rata terjadi banjir itu diakibatkan karena aliran sungai yang meluap masuk ke pemukiman warga, dan bahkan di wilayah Sagaranten dan juga Lengkong itu beberapa pesawahan terendam oleh luapan air sungai tersebut, seperti itu. Baik, Ihsan, kami tahan dulu, nanti kami akan gali kembali informasi dari Anda di sana. Dan saudara, kita juga sekarang ini terhubung dari Basarnas, ada Pak Surya. Selamat siang, Pak Surya. Selamat siang. Iya, bagaimana ini banjir bandang yang terjadi di Sukabumi ini, Pak Surya? Bisa Anda jelaskan? Oke, wilayah Sukabumi dalam waktu 2 hari yang dari hari Selasa, itu sudah terjadi hujan dengan intensitas deras. Untuk waktunya kurang lebih pukul 00 dini hari di hari Selasa itu sudah terjadi hujan, dan hujan itu terlaksana hingga sampai hari ini, sehingga menyebabkan beberapa sungai yang ada di Sukabumi ini debit airnya bertambah sehingga menyebabkan banjir di daerah-daerah atau perkampungan yang berada di pinggiran aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sukabumi terdapat cuaca ekstrim ya dalam waktu dari hari Selasa hingga saat ini. Demikian. Berarti sebelum banjir bandang menerjang Sukabumi, warga sebenarnya sudah lebih dahulu mengungsi, begitu Pak Surya? Iya, benar. Kami dari Basarnas beserta dari Pemda dan
instansi TNI Polri, kami sudah melakukan upaya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di pinggiran aliran sungai agar melakukan evakuasi mandiri, mengingat dengan intensitas hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Demikian. Artinya ketika banjir bandang ini melanda sudah tidak ada warga di wilayah yang terdampak itu, Pak Surya? Oke, mungkin masih ada beberapa warga yang memilih bertahan ketika kita sudah informasi. Dan saat ini warga yang masih ada di bantaran, kita bersama tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi dari masyarakat yang masih ada atau meminta bantuan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Demikian. Berarti sudah adakah informasi terbaru berapa banyak warga terdampak banjir bandang ini? Untuk data kakak yang terdampak di wilayah Sukabumi, kami beserta BPBD masih melakukan asesmen dan pengecekan terhadap masyarakat atau warga yang terdampak dari banjir bandang ini. Karena di Sukabumi ini terdapat beberapa titik yang terjadi banjir sehingga kita masih berbagi tim untuk melakukan evakuasi dan pendataan. Demikian. Yang terjadi banjir bandang terparah yang bahkan sampai menutup akses jalan dan merendam permukiman warga itu tepatnya berada di mana, Pak Surya? Oke, untuk banjir bandang yang terparah saat ini ada di wilayah Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Baik, Demikian. baik. Warga sudah mengungsi, sudah dilakukan evakuasi sebelum banjir bandang ini terjadi. Lokasi pengungsian warga yang saat ini tempat warga mengungsi itu jauh atau amankah dari banjir yang melanda wilayah mereka? Oke, untuk sementara posko yang dibuat untuk warga yang terdampak banjir berada di posisi-posisi yang aman, yang jauh dari aliran sungai. Jadi untuk warga bisa terlindung di tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Demikian. Pak Surya, sudah adakah warga yang melapor atas kehilangan anggota keluarga mereka? Untuk sampai saat ini yang kita terima informasi terkait dengan orang hilang, satu, terdapat orang hilang karena terkena longsoran. Untuk wilayahnya berada di Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini tim SAR gabungan masih berusaha untuk melakukan proses pencarian terhadap satu korban yang tertimbun longsoran. Untuk korban yang terdampak arus banjir itu sampai saat ini kami masih mendalami informasi yang masuk. Terdapat dua informasi yang masuk ke informasi kami, tapi kami sedang mendalami informasi tersebut. Demikian. Ya, selain sedang mengevakuasi warga terdampak banjir ini, bantuan apa yang sudah diberikan kepada warga baik yang terdampak banjir bandang maupun yang saat ini sedang berada di lokasi pengungsian, Pak Surya? Untuk bantuan yang bisa kami berikan dari Basarnas yaitu berupa evakuasi kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak dan tempat untuk mereka berlindung. Untuk bantuan lain-lainnya nanti akan digeser dari pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi. Demikian. Ya, ini kan cuaca ekstrim memang sudah terjadi di wilayah Sukabumi sejak hari Selasa kemarin ya, Pak Surya. Tadi Anda mengatakan bahwa ada satu orang hilang yang dilaporkan itu akibat longsor. Posisi terjadinya musibah longsor dan banjir bandang ini apakah berdekatan atau bagaimana? Bisa Anda jelaskan, Pak Surya? Oke, untuk lokasi longsor dan lokasi banjir ini berada di tempat yang berjauhan. Jadi ada beberapa titik banjir di wilayah Kabupaten Sukabumi dan longsor ini kebetulan jaraknya berjauhan. Jadi kita membutuhkan waktu dan akses untuk ke sana karena informasi yang kami terima beberapa akses menuju wilayah banjir dan wilayah longsor itu
juga terputus karena adanya longsoran yang terjadi. Demikian. Akses jalan mana saja yang terputus akibat ini kan banjir yang terparah ini di wilayah Pelabuhan Ratu salah satunya karena meluapnya Sungai Cipalabuan. Akses jalan mana saja yang terputus, Pak Surya? Untuk jalur akses yang terputus yang kami terima diantaranya jalur Bantar Gadung, terus jalur Loji, Walong Kiara, dan Kiara 2, dan jalur akses ke menuju wilayah banjir terparah Sagaranten. Informasi yang kami terima aksesnya juga terputus sehingga menyulitkan tim untuk menjangkau sampai di lokasi. Kami konfirmasi sekali lagi. Baik, Ya. silakan. Dan Lanjut. akses untuk ke wilayah Geger Bitung yang terjadi longsoran juga banyak akses yang terputus. Jadi kita mencari akses lain untuk menjangkau daerah tersebut. Demikian. Ya, Pak Surya, tadi Anda mengatakan kan ada 1 orang hilang yang dilaporkan hilang akibat longsor. Namun yang laporan untuk korban banjir hingga saat ini belum ada atau bagaimana? Untuk laporan orang banjir sampai saat ini kami masih menunggu informasi kebenarannya karena memang di sini sangat luas dampak terjadinya banjir sehingga agak sedikit kesulitan dalam mencari informasi yang pasti ya. Jadi kita masih cross check terus informasi terhadap 2 korban yang terbawa arus yang masuk ke dalam kita. Demikian. Kalau untuk laporan warga terdampak banjir, kalau untuk dampak kerusakan sudah ada datanya belum Pak Surya akibat banjir bandang ini? Ya, kalau untuk dampak kerusakan pun kita juga masih mendata ya dengan BPBD terkait dampak tersebut karena memang cukup banyak titiknya sehingga kita terbagi secara personil itu membutuhkan waktu dalam data dan mengumpulkan data tersebut. Demikian. Cuaca ekstrim ini kan melanda wilayah Kabupaten Sukabumi sejak kemarin hari Selasa. Hari ini tuh terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Sukabumi, longsor, ada banjir. Adakah prediksi sampai kapan cuaca ekstrim ini melanda Sukabumi begitu? Oke, untuk hal itu kami berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan prediksi ke depan seperti apa. Nah, hingga saat ini kami menunggu informasi kembali terkait update dari BMKG untuk cuaca ke depannya seperti apa. Demikian. Untuk wilayah-wilayah yang terdampak selain banjir, bagaimana soal pemeliharaan jaringan misalnya soal listriknya begitu? Untuk jaringan listrik di wilayah banjir, kami juga masih koordinasi dengan PLN setempat ya terkait sumber-sumber listrik karena dengan adanya banjir seperti itu kemungkinan untuk listrik akan dipadamkan ya untuk keselamatan bersama. Tapi kita juga akan berusaha untuk mencari alternatif lain agar penerangan di wilayah-wilayah tersebut bisa tercukupi. Gitu. Berarti total ada berapa wilayah terdampak banjir bandang ini selain Pelabuhan Ratu di Tegalega tadi ya, Pak Surya, Desa Tegalega, ada juga Geger Bitung. Ada berapa daerah lagi yang terdampak banjir bandang di wilayah Kabupaten Sukabumi ini? Oke, untuk data yang masuk ke kita, wilayah yang terdampak banjir itu diantaranya Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Cimas. Nah, itu yang beberapa data yang masuk ke kita terkait dengan kecamatan yang terdampak oleh banjir pada saat ini. Pak Surya, kami akan gali kembali informasi dari Anda bagaimana penjelasan soal banjir bandang ini. Kita break terlebih dahulu. Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Banjir Bandang Sukabumi.